wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 Al-Atin dan Al-Muqarrabin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika, tetapi terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca bismillah belajar kalian nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak masih ingat pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang materi pembagian pecahan biasa, yang kedua pembagian pecahan campuran, dan hari ini kita akan membahas pembagian pecahan desimal. Nah, langkah-langkahnya yuk diperhatikan. Ini Bapak sudah mencatatkan di papan tulis agar nanti kalian bisa lebih mudah memahami. Yang pertama, pecahan desimal ini diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, jika nanti ada satu angka di belakang koma, dibuat per 10. Jadi penyebutnya dibuat per 10. Langkah ketiga, jika ada dua angka di belakang koma, dibuat per 100. Paham ya sampai di sini? Kemudian yang keempat, setelah jadi pecahan biasa semua, ingat kembali cara mengerjakan pembagian pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membalik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Paham? Langkah yang kelima, cara mengerjakannya nanti setelah menjadi bentuk perkalian boleh dikalikan pembilang kali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut, atau boleh disederhanakan. Yuk, agar lebih jelas kita masuk pada contoh yang pertama. Bapak punya soal 0,4 dibagi dengan 0,2. Kalian perhatikan, ada satu angka di belakang koma. Maka kita buat 0,4 ini menjadi 4 per 10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Kemudian dibagi dengan 0,2. 0,2 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Menjadi berapa? 2 per 10. Nah, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita ubah ke bentuk perkalian? Nah, caranya adalah dengan membalik. Apa yang dibalik? Pecahan yang di belakang, khusus yang ini saja. Nah, yang dibalik menjadi berapa? 10 per 2. Setelah itu boleh cara mengerjakannya dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikalikan 10 berapa? Iya, 40. Kemudian per 10 dikali 2 berapa? 20. Oh, di sini ada nolnya. Boleh tidak dicoret? Boleh. Nolnya satu atas dicoret, nol bawahnya dicoret menjadi 4 per 2. Atau kalau kita bagi menjadi 2 per 1. Dapatnya 2 per 1 dari mana? 4 kita bagi dengan 2, 2 dibagi dengan 2. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, coba untuk yang cara yang kedua dengan menyederhanakan. Nah, cara yang kedua dengan menyederhanakan, yuk saya kerjakan di sampingnya. Berarti 4 per 10 ini dikalikan dengan 10 per 2. Kita langsung masuk di sini ya. Dicoret. Nah, ini nolnya dicoret. Kemudian 4 dengan 2 dibagi 2 dapat 1. 4 bagi 2 dapat 2. 2 kali 1 adalah 2 per 1 kali 1 1. Jadi hasilnya dengan cara mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, hasilnya 2 per 1. Ini sama dengan menyederhanakan.
ya, sama dengan menyederhanakan, hasilnya adalah 2/1. Agar lebih jelas kita masuk pada contoh yang kedua. Untuk yang kedua, Bapak punya soal 1,25 dibagi dengan 0,5. Yuk, langkah pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kalian lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma, maka menjadi 125 per 100. Kemudian dibagi 0,5, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, berarti 5 per 10. Sampai di sini paham? Selanjutnya, setelah menjadi pecahan biasa, kita balik, ya, kita ubah ke bentuk perkalian dengan dibalik. Jadi 125 per 100 dikali dengan 10 per 5. Nah, selanjutnya cara mengerjakannya boleh pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. 125 dikalikan 10 hasilnya adalah 1250 per 100 dikali 5 hasilnya adalah 500. Nah, kebetulan ini kita ada angka 0 lagi, pembilangnya ada 0, penyebutnya ada 0. Nah, maka boleh disederhanakan dulu dengan cara dicoret. Paham? Selanjutnya, ini hasilnya adalah 125 per 50. Kemudian 125 per 50 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 25. 125 dibagi dengan 25 hasilnya 5 per 50 dibagi dengan 25 hasilnya 2. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, ini 5 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 2 berapa? 4. Selanjutnya kita kurangi 5 kurangi 4, 1. Cara penulisannya ini penting ya. Nanti kalau menuliskannya salah, ini menjadi salah hasilnya. Pembaginya ini 2, ini kita pindah di sini. Kemudian penyebutnya tetap, sisanya yang 1 ini kita tulis di pembilang. Nah, menjadi 1 per 2 atau boleh dibuat ke bentuk pecahan desimal menjadi 2,5. Ini sama. Ini cara menghitung yang pertama. Bagaimana dengan cara menghitung yang kedua dengan menyederhanakan pecahan? Yuk dicoba, ini saya hapus dulu. Nah, kalau menyederhanakan pecahan, kalian lihat angkanya. Ini 0 bisa disederhanakan dengan 0. Kemudian 125 dengan 5 ini bisa dibagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 1. 125 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 25 dengan 10 ini masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, 5 dibagi 25 dibagi 5 dapat 5. 10 dibagi 5 2. Selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang. 5 kali 1 5 per 2 kali 1 2. Nah, setelah hasilnya 5 per 2 ini bisa kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran seperti tadi. 5 dibagi 2 dapat 2, ini 4, kemudian sisanya 1. Ditulis 1 per 2 atau 2,5. Nah, agar lebih jelasnya dan agar kalian nanti lebih paham, silakan nanti dikerjakan latihan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini. Kalau belum paham, silakan kalian menghubungi Bapak dan Ibu guru wali kelas kalian masing-masing. Sampai di sini pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.